Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sekarang kita jumpa lagi di kelas 12. Saya berharap kondisi kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Sekarang kita jumpa lagi untuk materi yang selanjutnya, yaitu materi mengenai disintegrasi bangsa. Sebelum kita ke sana, ada yang tahu apa itu disintegrasi bangsa? Saya rasa semuanya tahu ya, yaitu sebuah perpecahan, karena dulu kita pernah mempelajari itu di kelas 11. Saya rasa pernah dapat di mapel yang lain seperti sosiologi. Sebelum kita lanjut, di Indonesia sebelum terjadi yang namanya perjuangan masa disintegrasi bangsa setelah merdeka, kita pernah melalui perjuangan sebelum kemerdekaan Indonesia. Perjuangan sebelum kemerdekaan Indonesia dibagi dalam dua perjuangan, yaitu dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk non-fisik. Nah, dalam bentuk fisik kita tahu, dapat kita lihat melalui perang, ya kan, perjuangan dengan melawan penjajah melalui peperangan. Sedangkan dalam bentuk non fisik dapat dilalui melalui proses diplomasi. Nah, setelah itu kita melalui berbagai macam perjuangan tersebut, akhirnya Indonesia dapat dinyatakan merdeka. Setelah Indonesia merdeka, apa yang terjadi? Kita masih saja dirongrong dalam mengisi kemerdekaan. Masih banyak sekali yang ingin mengkudeta wilayah Indonesia itu dengan berbagai macam pemberontakan. Nah, pemberontakan ini nanti akan mengakibatkan terjadinya disintegrasi. Sekarang yang mau saya tanyakan adalah disintegrasi bangsa yang terjadi pada masa setelah kemerdekaan dibagi dalam tiga perjuangan, yaitu dalam bentuk ideologi, dalam bentuk kepentingan, ataupun dalam bentuk pemerintahan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang disintegrasi dalam bentuk ideologi. Ada tiga bentuk. Yang pertama adalah tentang pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Oke, kita lihat videonya. Kota Madiun, kota yang menyimpan salah satu sejarah terkelam bangsa ini. Kota ini menjadi saksi pengkhianatan pihak-pihak tertentu yang hendak membangkrutkan cita-cita bangsa Indonesia. Di kota ini dibangun monumen keganasan PKI pada tahun 1948. Pemberontakan PKI Madiun 1948 atau Madiuniverse adalah peristiwa diproklamasikannya Republik Soviet Indonesia oleh Musa Munawar. Pemberontakan PKI Madiun berawal dari perjanjian Renville yang mengakibatkan wilayah Republik Indonesia semakin sempit. Hal ini tentunya sangat merugikan Indonesia. Amir Syarifuddin Harahap, yang saat itu sebagai Perdana Menteri dan memimpin delegasi Indonesia dalam perjanjian Renville, dipaksa mundur dari jabatannya. Pada 23 Januari 1948, Amir meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri, digantikan oleh Muhammad Hatta. Setelah Hatta menjadi Perdana Menteri, Amir Syarifuddin menjadi pihak oposisi pemerintahan. Amir yang sakit hati karena kehilangan jabatannya, kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat. Front Demokrasi Rakyat terdiri dari golongan kiri, petani, dan kaum buruh. Front Demokrasi Rakyat menghasut kaum buruh dan petani untuk mogok kerja. Hal ini semakin membuat kacau perekonomian Republik Indonesia yang saat itu baru merdeka. Pada Mei 1948, Musa Munawar kembali dari Moskow. Ia memegang jabatan sebagai Ketua Umum PKI. Kondisi politik dalam negeri semakin memanas.
setelah Musso dan PKI-nya menuduh pemerintah Republik Indonesia condong kepada Barat. PKI menuduh Republik Indonesia melakukan pertemuan dengan Amerika yang bertujuan menyingkirkan komunis di Indonesia. Dengan timbal balik, pemerintah Republik mendapat bantuan ekonomi dari pihak Barat. Kesamaan visi misi dalam FDR dan PKI yang juga sama-sama menjadi oposisi pemerintahan membuat FDR pimpinan Amir Syarifuddin menggabungkan diri dengan PKI pimpinan Musso. Musso dan Amir Syarifuddin kemudian menyebut Hatta tak becus memimpin pemerintahan dan menganggap hanya PKI yang bisa menyelesaikan revolusi di Indonesia. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia di kota Madiun. Masa PKI dan FDR berhasil menguasai kota Madiun. Masa PKI juga melakukan teror kepada warga, melakukan ancaman kepada warga yang tidak ingin ikut PKI akan dikubur hidup-hidup atau disembelih. PKI menculik para warga, membunuh para santri, dan juga ulama-ulama, serta pejabat-pejabat daerah, semuanya habis dibabat oleh PKI. Bahkan Gubernur R.M. Suryo tewas dibunuh oleh PKI. Di gerdu-gerdu sudah ada kiai ini di sendok itu sudah ada di stasiun-stasiun itu. Jadi terang-terangan, umpama seperti saya digambar orangnya gorok dipotong itu sudah masih hidup saya, belum bergerak apa-apa sudah ada. Presiden Soekarno tidak tinggal diam melihat aksi PKI di Madiun. Ia kemudian melakukan pidato di Radio Republik Indonesia yang isinya adalah rakyat diberikan pilihan, ikut Musso dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia, atau ikut Soekarno dan Hatta dengan Republik Indonesia yang insya Allah tidak akan dijajah oleh bangsa manapun. Presiden Soekarno juga melibatkan Tan Malaka, tokoh besar PKI yang juga mantan ketua umum PKI. Namun, upaya diplomasi Tan Malaka tidak menemui hasil. Akhirnya, pemerintah Republik Indonesia menempuh operasi militer untuk menumpas PKI di Madiun. Operasi militer dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono yang mengepung kota Madiun dari dua arah barat dan timur. Dengan bantuan warga Madiun, operasi militer sukses dilakukan dan kota Madiun berhasil dikuasai pada tanggal 30 September 1948. TNI dibantu warga Madiun melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku kekejaman yang dilakukan oleh PKI di Madiun. TNI yang dibantu oleh warga Madiun melakukan pengejaran terhadap pemimpin pemberontakan PKI Madiun, Musso, yang melarikan diri ke arah Ponorogo. Musso itu larinya ke barat, terus dikejar dari timur sampai di Sumoroto sebelah barat itu. Tertangkapnya di situ, dikejar orang bersama-sama, orang banyak. Sampai di situ tertangkap terus akhirnya dibawa, kepalanya dibawa kepalanya ke alun-alun Ponorogo. Tangkapnya di desa Ngumpul. Musso yang melarikan diri ke Ponorogo akhirnya berhasil ditemukan dan akhirnya tewas tertembak oleh tentara. Pemimpin pemberontakan PKI yang lain, Amir Syarifuddin, berhasil ditangkap di daerah Grobogan dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Demikianlah ulasan singkat seputar pemberontakan PKI Madiun 1948. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari semua yang terjadi pada masa lalu.